Salam sehat, salam satu hobi merawat aduan maupun merawat ayam kampung. Sedulur, ada channel teman kita yang membuat judul ada tema bisa mendapatkan hasil panen, hasil jerih payah budidaya, hasil penjualan dari kegiatan budidaya ayam yang dilakukan. Jutaan per bulan. Tentu itu bukan dalam kapasitas sebagai budidaya ayam petelur maupun pedaging, tapi budidaya ayam dalam skala rumahan. Saya sepakat dan mengiyakan dapat jutaan per bulan itu memungkinkan dan berpotensi terjadi atau diperoleh dengan beberapa catatan. Yang pertama, biar kita tidak membeli anakan ayam kampung, baik itu ayam jenis chopper, KUB maupun jenis-jenis dari ayam turunan Bangkok, maka tentu kita sebaiknya punya namanya kelompok indukan, punya indukan-indukan unggulan dari gen-gen bagus. Kelompok indukan dari gen Bangkok. Punya babon dengan 2 atau 4 kelompok indukan memungkinkan kita membuat skema budidaya ayam untuk menghasilkan jutaan. Karena dengan 20 indukan berarti diandaikan bisa kita buat rotasi dan siklus bagaimana supaya semua babon-babon itu sebagai pengganda aset, penambah harta. Jadi kita tidak lagi membeli anakan ayam yang rata-rata satu kotak dengan isi 100 ekor anakan ayam itu seharga minimal 750, jenis ayam KUB maupun chopper. Tetapi kalau kita mau mendapatkan ayam yang bernilai jual tinggi, maka sebaiknya dicari tipe-tipe indukan babon-babon dengan gen-gen yang bagus, ya. Nih, ini masih muda, ini belum pernah bertelur. Nih yang 2 ini, ya. Dengan babon-babon yang bagus berarti kita akan mendapatkan
hasil turunan yang bagus. Ya, nih babon blorok ini. Nah, dengan jumlah kelompok indukan tadi, berarti kita bisa membuat proses produksi dalam kapasitas alami saja, normal. Ini babon turunan Bangkok, ini babon turunan Plucker. Nah, yang blorok tadi ini telurnya 4. Ini relatif ada sekitar 10. Ini sekitar 10 juga. Jadi berarti kita sudah memproduksi nilai tambah aset untuk lalu anakan itu kita pelihara. Nah, dengan jumlah babon yang relatif cukup, maka tentu kita bisa menjamin per 1 bulan kita akan mendapatkan anakan ayam untuk kita pelihara dalam usia 4 sampai 6 bulan untuk bisa menjadi jago-jago muda unggulan yang memang mempunyai nilai jual sangat tinggi. Dari setiap indukan yang menetaskan anak, kita akan bisa sortir calon-calon jago muda yang punya kualitas bagus. Nih, dia dekat dengan kita ini sedulu. Nih, ini posturnya sudah terbentuk. Nah, itu artinya apa? Inilah calon-calon potensi duit kalau yang seperti ini dipelihara dengan baik dan benar. Ya, jadi nilai jualnya bukan lagi di bawah 100.000. Ya, minimal 200.000 dalam usia 5-6 bulan, tetapi dengan postur bagus. Saya sepakat ketika ada konten teman itu yang mengatakan bahwa budidaya ayam Bangkok bisa menghasilkan jutaan. Itu saya sepakat, dan itu sesuatu yang nyata. Ya, dengan beberapa catatan. Memang harus ada skema pemeliharaan dari anakan ayam Bangkok itu hingga ke masa pembesaran, sehingga ada satu skema berkelanjutan mengenai anakan ayam yang dipelihara, sehingga pada akhirnya ada kontinuitas, ada kepastian keberlanjutan dari anakan ayam sampai hingga usia 4,5 bulan. Jadi seperti anakan ini, ya, ini relatif posturnya juga dibentuk untuk menjadi postur jagoan atau postur jago ketika memang dia menjadi anakan yang calon jantan. Ya, perhatikan. Nah, ini artinya diproyeksikan dia akan mempunyai nilai jual tinggi ketika sudah jadi jago-jago muda, sehingga harganya juga bukan menjadi harga-harga seperti ayam di pasaran. Jadi dari sekarang berarti biaya proses pemeliharaannya itu adalah proses pemeliharaan untuk menghasilkan uang. Ya, nih, dengan pola leher yang seperti ini, di mana tempat makanannya itu dibuat tinggi sehingga paruh bisa tetap meraih tempat makan, itu berarti membentuk itu ayam-ayam muda demikian ini akan menjadi calon jago yang akhirnya bisa saja posturnya seperti ini. Ini relatif adalah ayam ya
jago turunan Black Bull ini ya, yang kalau di sosialisasikan ini harganya sudah dibuat patokan 250.000, sehingga kalau diandaikan punya sekitar 10 atau 5 atau 4, berarti sudah ada kepastian harga jual itu sekitar 4 kali 250 berarti 1 juta. Nah, kalau diandaikan dia mau tiap bulan menghasilkan nilai 1 jutaan, ya berarti harus dibentuk satu skema bisnis proses pemeliharaan dari ayam-ayam yang dari mulai usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai pada akhirnya jumlah ayam jago tertentu bisa kontinuitasnya terjamin. Dan ini usia 3 bulan ya, ini mereka ngumpul. Ini usia 2,5 bulan. Ini usia 2,5 bulan. Jago muda ini usia 5 bulan. Ini juga diproyeksikan punya nilai jual di luar harga pasaran. Dan kalau ada memang channel teman yang mengatakan budidaya ayam itu bisa menghasilkan tiap bulan jutaan, itu saya setuju, tapi dengan skema proses pemeliharaan dari ayam-ayam yang memang secara khusus itu dibentuk untuk menjadi ayam dengan postur-postur demikian ini. Dipilih untuk kemudian dijadikan calon jago yang bagus dari tingginya, dari paruhnya, dari kemudian juga porsi antara leher sampai ke ekor, dan juga kemudian nanti ada proses pemeliharaan tersendiri dalam perawatan jago. Nah, ini juga turunan dari Black Bull ini. Ini juga masih usia 5 bulanan, ini belum ada jalunya ya. Jadi di sinilah prospek budidaya menjadi bagus ketika memang kita punya skema pemeliharaan ayam-ayam yang kita bisa telusuri gennya, silsilahnya dari sejak dia menetas sampai kemudian masuk ke fase pemeliharaan seperti ya yang di kandang ini, dimana memang perlu ketekunan, perlu kesabaran, dan juga perlu satu proses pemberian pakan yang memang terawat. Jadi ayam-ayam ini diproyeksikan akan menjadi ayam-ayam aduan. Nanti akan diseleksi mana yang kira-kira memang berpotensi untuk menjadi ayam jago muda dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dan semua tidak terjadi secara simsalabim atau dalam cepat, tetapi diperlukan ketekunan dan juga kesabaran, dan juga kemudian itu ketelatenan dalam membuat ayam-ayam jago muda itu punya nilai jual yang tinggi, sehingga diproyeksikan setiap bulan itu bisa akan nantinya menjadikan cuan atau hasil yang positif setelah dikurangi dengan biaya-biaya pakan dan biaya-biaya lain. Itu relatif dia masih surplus nilai jualnya. Dengan tingkat ketelatenan, rajin, sabar, dan tentu kreatif mencari pakan-pakan alternatif yang lebih ekonomis, memungkinkan kita bisa merawat
khususnya jago-jago muda itu untuk menjadi potensi penjualan, penghasilan. Tentu kita akan seleksi mana babon yang bagus buat indukan dan mana juga cecalon muda yang bisa kita rawat, kita pelihara, ya, yang masuk dalam masa perawatan. Nah, jadi dengan memilih cecalon-cecalon muda dari gen-gen unggulan dan dirawat dengan baik dan benar, maka tentu cecalon muda seperti ini yang berusia 5 bulan ini bisa dinaikkan nilai tambahnya. Jadi harganya bukan lagi harga pasaran kampung, tetapi harga buat para pehobi laga, pehobi abar, ya, tentu dengan beberapa tanda-tanda fisik sebagai jago-jago yang akan berpotensi menang di galangan. Jadi merawat jago-jago muda itu berarti memperbesar potensi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi dengan merawat jago-jago muda seperti ini berarti kita sudah punya potensi pemasukan. Nah, artinya kalau ini ada 4 ekor dan ini dirawat dengan baik, dan perhatikan ini posturnya juga relatif tinggi-tinggi, bagus. Ini dalam masa perawatan untuk meningkatkan bobot dan memperbaiki kekuatan tulang, ya, maka ini tentu nilai jualnya akan lebih bagus. Nah, artinya apa? Jago-jago muda yang dirawat dengan baik untuk menjadi jagoan dan jantan di abar, maka kita akan punya potensi penghasilan jutaan tiap bulan. Tentu ada hasil penjualan dari babon-babon yang masuk KW2 atau KW3, berarti nilai jumlah pemasukan tertentu. Atau ada hasil penjualan dari telur, berarti menambah juga jumlah pendapatan tertentu. Atau jago-jago muda yang tidak tipikal belaga di abar seperti ini, ya, ini cocoknya jadi pedaging bekakak, maka itu juga berarti udah mendapatkan hasil pendapatan tertentu. Nah, ini juga ini jago tapi untuk pedaging. Nih 2 ini berarti calon pedaging. Nah, artinya apa? Potensi untuk mengumpulkan duit, penjualan, pemasukan hingga jutaan itu berpotensi. Tetapi yang sangat berpotensi itu adalah dengan merawat jago-jago yang memang diperuntukkan buat ayam laga, dan harganya tentu di atas 200.000. Jadi kalau sudah ada seperti ini 5, ini berarti sudah 1 juta lebih, dan itu tentu membangun siklus, ya, siklus produksi anakan ayam yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dengan membangun skema reproduksi dari jumlah indukan yang tadi ditargetkan minimal 4 atau 5 kelompok indukan.